Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruang tamu sederhana itu. Sang istri duduk berlutut di lantai, matanya sembab karena tangis yang tak kunjung reda. Ia tahu ada sesuatu yang hendak diucapkan suaminya, namun hatinya tidak pernah siap untuk mendengarnya. Di hadapannya, sang suami duduk dengan wajah tegang, jemarinya saling menggenggam, seakan sedang menahan badai di dalam dada. Suara sang suami bergetar saat ia membuka percakapan. Aku sudah terlalu lama menahan ini. Aku tidak ingin menyakitimu lagi dengan kebohongan. Malam ini, aku harus mengucapkannya. Kata-kata itu membuat dada sang istri berdebar keras, napasnya tercekat. Ia menatap lelaki yang selama ini menjadi dunianya dengan penuh ketakutan, seolah firasat buruk akan segera menjadi nyata. Dan benar saja, kalimat itu akhirnya meluncur. Aku menceraikanmu, ucap sang suami lirih, namun jelas terdengar. Seolah-olah dunia runtuh di hadapan sang istri, tubuhnya langsung gemetar. Ia berteriak histeris, tangannya meraih apa saja di sekitarnya, mencoba menyangkal kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Air matanya jatuh semakin deras, menyelimuti wajahnya yang pucat penuh luka. Kenapa? Apa salahku? Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kenapa harus begini? Ratap sang istri dengan suara parau. Ia merangkul kaki suaminya, memohon dengan penuh haru agar keputusan itu dibatalkan. Tangisannya mengguncang ruangan, membuat udara terasa berat dan sesak. Namun sang suami hanya bisa menunduk, tak kuasa menatap mata istrinya. Sang suami ikut menitikkan air mata. Ia menggenggam bahu istrinya, mencoba menenangkan, tapi justru kata-kata berikutnya semakin melukai. Aku tidak lagi mampu menjadi imam yang baik bagimu. Aku tidak ingin terus menyakitimu dengan hatiku yang tidak utuh. Maafkan aku. Kalimat itu membuat sang istri meraung, seolah separuh jiwanya direnggut begitu saja. Malam itu menjadi saksi bisu sebuah perpisahan yang tak pernah diinginkan. Tangisan histeris sang istri bercampur dengan air mata penyesalan sang suami. Kata cerai yang terucap bukan sekadar kata, melainkan palu yang menghancurkan fondasi rumah tangga yang telah mereka bangun. Babak baru kehidupan pun dimulai, namun diawali dengan luka terdalam yang tak mudah disembuhkan. Sejak malam itu, dunia sang istri terasa runtuh. Hari-harinya berubah menjadi lorong panjang penuh kesepian. Setiap sudut rumah seolah menyimpan kenangan yang menyesakkan dada, kursi tempat mereka biasa duduk bersama, gelas teh yang masih berpasangan, bahkan bantal di kamar yang kini hanya terisi satu sisi. Semua itu membuat hatinya kembali perih, seakan luka yang ditinggalkan belum sempat mengering, namun terus dirobek berkali-kali. Tangisan menjadi sahabat yang tak pernah jauh darinya. Di setiap malam, ia terbangun dengan mata bengkak dan dada sesak. Kata-kata suaminya yang terakhir, "Aku menceraikanmu," masih terngiang jelas, menusuk telinganya tanpa henti. Ia merasa dirinya hancur, seakan tak lagi berarti. Meski begitu, di dalam tangisnya, ada doa-doa yang masih ia panjatkan, berharap kebahagiaan tetap datang pada lelaki yang telah pergi meninggalkannya. Tetangga-tetangga mulai berbisik, membicarakan perpisahan mereka. Namun yang paling menyakitkan bukanlah tatapan kasihan orang-orang, melainkan kenyataan bahwa cinta yang ia jaga sepenuh hati ternyata berakhir dengan kata perpisahan. Setiap kali ia berjalan melewati keramaian, ia merasa seolah dunia menatapnya sebagai wanita yang gagal mempertahankan rumah tangga. Luka batin itu jauh lebih tajam daripada ribuan pedang. Di sisi lain, sang suami pun tidak hidup dengan tenang. Meski ia yang memutuskan, hatinya terus diselimuti rasa bersalah. Malam-malamnya dipenuhi bayangan wajah istrinya yang berlinang air mata. Ia menutup mata, namun tangisan itu tetap terdengar, menghantuinya tanpa henti. Keputusan yang ia kira akan melepaskan beban, justru menjadi penjara batin yang membelenggunya. Waktu seakan berhenti bagi keduanya.
Istri yang terluka dan suami yang menyesal sama-sama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Namun roda kehidupan tak pernah berhenti berputar. Luka yang dalam itu hanya bisa disembuhkan oleh waktu, doa, dan keikhlasan. Meski jalan mereka kini berbeda, takdir sudah menuliskan bahwa perpisahan adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka jalani. Hari demi hari berlalu, namun rasa hancur itu tak juga berkurang. Sang istri mulai terbiasa berjalan sendirian, menyiapkan makan tanpa ada yang menemaninya, dan tidur di ranjang yang kini terasa begitu luas. Setiap pagi, ia memandang pintu rumah dengan harapan suaminya akan kembali, mengetuk, lalu meminta maaf. Namun pintu itu tetap diam, seakan mengingatkannya bahwa mimpi itu tak akan pernah menjadi nyata. Kesepian yang mencekam membuat tubuhnya semakin lemah. Ia sering menutup diri dari dunia luar, memilih mengurung diri sambil memeluk bantal yang masih berbau wangi suaminya. Di antara isak tangis, ia berbisik lirih, "Apa salahku hingga aku harus menerima semua ini, ya Allah?" Doa-doanya penuh dengan air mata, namun juga terselip harapan agar hatinya diberi kekuatan untuk tetap berdiri. Di sisi lain, sang suami semakin dihantui penyesalan. Ia mencoba menjalani hidup baru, namun bayangan istrinya selalu hadir di benaknya. Setiap kali melihat pasangan lain tertawa bersama, dadanya terasa sesak. Ia mulai menyadari bahwa kata cerai yang ia ucapkan malam itu bukanlah kebebasan, melainkan belenggu yang semakin menghimpit batinnya. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk sendiri di bawah langit gelap. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa kembali suara tangisan istrinya yang dulu ia tinggalkan. Dadanya bergemuruh, hatinya menjerit, "Mengapa aku begitu bodoh melepaskan wanita yang begitu tulus mencintaiku?" Air matanya jatuh, menandakan bahwa penyesalan itu sudah tak bisa lagi ia sembunyikan. Namun penyesalan tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Jalan mereka sudah berpisah, dan luka itu telah terukir dalam hati keduanya. Meski sang suami ingin kembali, ia tahu pintu itu tidak mudah diketuk lagi. Di balik perpisahan ini, mereka sama-sama belajar bahwa cinta yang tidak dijaga dengan sepenuh hati, akan berakhir menjadi luka terdalam yang tak mudah dihapus waktu. Hari-hari panjang penuh kesepian akhirnya membuat sang istri menyadari bahwa ia tidak bisa terus larut dalam tangisan. Meski hatinya remuk, ia tahu hidup harus tetap berjalan. Suatu pagi, setelah semalaman menangis hingga terlelap, ia bangun dengan mata sembab. Ia berdiri di depan cermin, memandang wajahnya sendiri yang pucat. Dengan suara parau ia berbisik pada dirinya, "Aku harus kuat, meski tanpa dirinya." Kata-kata itu menjadi awal tekad kecil dalam hatinya. Ia mulai berusaha keluar dari rumah, berjalan menyusuri jalanan desa yang sudah lama tak ia tapaki. Orang-orang menatapnya dengan berbagai pandangan, ada yang kasihan, ada pula yang mencibir. Namun kali ini ia mencoba menahan air matanya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga menjadi simbol bahwa ia sedang belajar berdiri kembali. Dalam hatinya, ia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Meski begitu, luka batin itu masih sering datang menghantam. Saat malam tiba, ketika sunyi kembali menyelimuti, ia sering terisak tanpa suara, memeluk dirinya sendiri. Kenangan masa lalu dengan suaminya selalu muncul, membuat hatinya kembali teriris. Namun kini tangisnya berbeda, bukan lagi tangis keputusasaan, melainkan doa agar ia mampu melepaskan beban yang membelenggu jiwanya. Sementara itu, sang suami di tempat lain semakin tersiksa oleh penyesalan. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa mantan istrinya kini mencoba tegar meski dalam keadaan rapuh. Hatinya perih, tapi ia tak berani mendekat. Ada ketakutan dalam dirinya, bahwa kedatangannya hanya akan melukai lebih dalam. Ia hanya bisa memandang dari jauh, dengan air mata yang ia tahan di pelupuk mata. Malam demi malam, mereka berdua sama-sama meneteskan air mata, sang istri untuk menemukan kembali dirinya, sang suami untuk menebus penyesalan yang sudah terlambat. Dua hati yang pernah bersatu kini berjalan di jalan berbeda, namun masih diikat oleh luka yang sama. Dan dari luka itu, lahirlah kekuatan baru yang perlahan menuntun mereka pada takdir berikutnya. Di malam yang lengang,
sang suami duduk di teras rumahnya dengan wajah murung. Sejak kepergian istrinya, hidupnya tak pernah lagi terasa utuh. Hatinya sepi, meski orang-orang di sekitarnya tampak ramai. Ia mulai menyadari, kebahagiaan yang selama ini ia cari di luar rumah ternyata semu, sementara wanita yang benar-benar tulus telah ia lepaskan dengan kata cerai yang penuh penyesalan. Ia memberanikan diri berjalan melewati jalan tempat mantan istrinya sering melangkah. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang dulu selalu menemaninya kini berjalan sendirian, dengan langkah lemah namun tegar. Hatinya bergetar, ada keinginan besar untuk memanggil, meminta maaf, dan meraih kembali tangan itu. Namun lidahnya keluh, seolah dunia menutup pintu bagi segala harapannya. Malam itu, suami duduk di dalam kamarnya, menundukkan kepala di atas sajadah. Air matanya mengalir deras, ia memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku bodoh. Aku telah mengkhianati cinta yang kau titipkan padaku. Aku telah menyakiti wanita yang begitu mencintaiku. Jika waktu bisa kuputar, aku takkan pernah meninggalkannya. Doa itu mengguncang batinnya, namun ia tahu takdir tidak akan kembali. Sementara sang istri, di balik luka yang masih membekas, mulai belajar menerima kenyataan. Ia kini lebih sering menengadahkan tangan di malam sepi, berdoa dengan hati ikhlas. Ya Allah, jika memang dia bukan takdirku, kuatkan aku untuk melangkah. Jangan biarkan aku terpuruk dalam penyesalan. Beri aku cahaya agar aku bisa hidup kembali. Air matanya jatuh, namun kini disertai keikhlasan yang perlahan menyembuhkan hatinya. Keduanya sama-sama menangis di tempat berbeda, sama-sama mengingat masa lalu, namun dengan jalan yang kini tak lagi bersatu. Penyesalan sang suami terlambat, sementara sang istri perlahan menemukan kekuatan dari luka yang pernah menghancurkannya. Kisah mereka menjadi pelajaran pahit bahwa cinta tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menjaga sebelum terlambat. Hari-hari yang berat akhirnya mulai mengajarkan sang istri untuk berdamai dengan kenyataan. Ia masih sering menangis di malam sepi, namun kali ini air matanya tidak lagi penuh keputusasaan, melainkan doa yang penuh harap. Ia mulai menemukan kekuatan dari luka, perlahan meyakini bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju takdir yang lebih indah. Dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri, aku harus bangkit. Aku harus hidup kembali. Ia mulai menata langkahnya dengan sederhana. Pagi-pagi, ia menanam bunga di halaman rumah yang dulu terasa mati. Warna-warna bunga itu seakan memberi kehidupan baru, menjadi simbol bahwa dari hati yang hancur, masih bisa tumbuh sesuatu yang indah. Setiap kali ia melihat bunga-bunga itu mekar, ia tersenyum samar, meski air mata masih sesekali jatuh di pipinya. Di sisi lain, sang suami semakin tak tenang. Penyesalan yang menjeratnya membuat ia tak mampu tidur nyenyak. Ia ingin kembali, ingin memperbaiki segalanya, namun ia tahu luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Beberapa kali ia hampir mengetuk pintu rumah mantan istrinya, tapi langkahnya selalu berhenti di depan pagar. Ada rasa takut, ada rasa malu, ada kesadaran bahwa pintu itu mungkin sudah tertutup rapat untuknya. Malam itu, keduanya sama-sama bersujud dalam doa. Sang suami memohon agar diberi kesempatan menebus kesalahannya, sementara sang istri memohon agar hatinya dikuatkan dan diberi jalan baru. Dua doa yang berbeda, namun sama-sama lahir dari luka dan cinta yang masih tersisa. Langit menjadi saksi betapa dua hati yang pernah bersatu kini berjuang dalam jalannya masing-masing. Dan di balik segala tangis, di balik luka yang membekas, lahirlah cahaya harapan. Sang istri mulai percaya bahwa ia bisa berdiri tanpa bayangan suaminya. Sedangkan sang suami, meski hancur oleh penyesalan, belajar bahwa kehilangan adalah harga yang harus dibayar karena lalai menjaga cinta. Takdir mungkin telah memisahkan, namun kisah mereka abadi sebagai pelajaran hidup yang penuh air mata. Waktu terus berjalan, dan sang istri perlahan mulai menata hidupnya. Senyum kecil mulai kembali menghiasi wajahnya, meski masih ada luka di dalam hati. Ia mulai sibuk dengan kegiatan sederhana, menanam, mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil, hingga berjualan makanan untuk menyambung hidup.
Semua itu ia lakukan dengan ketabahan luar biasa, meski kesepian seringkali mengetuk hatinya di malam-malam sunyi. Namun takdir mempertemukan mereka kembali. Suatu sore, di pasar tempat sang istri berjualan, ia melihat sosok yang begitu ia kenal, suaminya, atau tepatnya, mantan suaminya. Lelaki itu berdiri tak jauh dari lapak jualannya, wajahnya pucat, matanya penuh rasa bersalah. Tatapan mereka bertemu sesaat, dan waktu seakan berhenti. Air mata menggenang di pelupuk mata keduanya. Sang suami melangkah pelan, mendekat dengan tubuh bergetar. "Maafkan aku bodoh telah melepaskanmu," ucapnya dengan suara parau. Sang istri terdiam, tubuhnya kaku, seolah kalimat itu membuka kembali luka lama yang nyaris tertutup. Tangannya gemetar, namun ia berusaha menahan diri agar tidak larut dalam emosi. "Aku sudah berusaha memaafkanmu, tapi hatiku terlalu lelah untuk kembali merasakan luka yang sama," jawab sang istri lirih, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, berusaha menguatkan hatinya. Suaminya jatuh berlutut di hadapannya, menangis seperti anak kecil, meratap penuh penyesalan. Orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikan, membuat suasana semakin dramatis. Tangisan keduanya pecah, namun berbeda makna. Sang suami menangis karena penyesalan yang terlambat, sementara sang istri menangis karena hatinya masih mencintai, tapi tak lagi mampu untuk kembali. Pertemuan itu menjadi saksi bahwa cinta yang pernah mereka miliki telah hancur oleh keputusan keliru. Meski begitu, keduanya sadar, inilah takdir yang harus mereka jalani. Sebuah cinta yang berakhir dengan luka, namun meninggalkan pelajaran berharga tentang arti menjaga. Setelah pertemuan penuh tangisan di pasar itu, hati sang istri kembali diguncang. Malamnya ia duduk termenung di kamar, matanya bengkak karena tak henti-hentinya menangis. Bayangan suaminya yang berlutut penuh penyesalan terus menghantui pikirannya. Hatinya bergejolak, cinta lama yang masih tersisa bertarung dengan luka yang tak kunjung sembuh. Ia tahu, jika kembali, ia mungkin akan merasakan luka yang sama lagi. Sementara sang suami, sejak hari itu, tak bisa lagi tidur nyenyak. Wajah mantan istrinya yang penuh air mata seolah menempel di benaknya. Ia merasa semakin bersalah, menyadari bahwa semua penyesalannya kini hanya tinggal doa. "Aku memang terlambat, aku sudah menghancurkan wanita yang tulus mencintaiku," gumamnya di tengah malam yang sunyi. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Beberapa hari kemudian, sang suami memberanikan diri datang lagi ke rumah mantan istrinya. Dengan wajah penuh harap, ia berdiri di depan pintu, membawa sebuket bunga sederhana. Namun kali ini, sang istri tidak membukakan pintu. Dari balik jendela, ia hanya memandang sekilas lalu menangis dalam diam. Ia mencintainya, tapi hatinya sudah memilih untuk melepaskan. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, sang istri berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Luka ini terlalu dalam, biarlah kita berjalan di jalan masing-masing, semoga Allah mempertemukan kita di tempat yang lebih baik." Ucapannya disertai tangisan yang pecah, namun juga keikhlasan yang mulai tumbuh di hatinya. Sang suami akhirnya pergi dengan langkah berat, meninggalkan bunga yang diletakkannya di depan pintu. Hati keduanya hancur, namun mereka tahu, inilah akhir dari kisah cinta mereka. Air mata malam itu bukan lagi sekadar tangisan kehilangan, melainkan tangisan ikhlas, ikhlas melepaskan cinta yang pernah ada, meski jiwa masih terikat oleh kenangan. Hari-hari setelah kepergian terakhir sang suami menjadi titik balik bagi sang istri. Meski tangisan masih sering mengalir di malam sunyi, perlahan-lahan ia mulai menemukan ketenangan dalam doa. Ia sadar, memeluk masa lalu hanya akan semakin melukai. Maka ia memilih untuk belajar melepaskan, meski hatinya masih perih. Dari luka itu, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai sibuk dengan kegiatan yang memberi arti baru bagi hidupnya. Setiap pagi ia membuka lapak kecil di pasar, menjual hasil masakannya dengan senyum tulus. Anak-anak kecil yang belajar mengaji di rumahnya pun menjadi hiburan, mengisi kekosongan hatinya dengan tawa polos mereka.
Senyum mereka seakan menghapus sebagian luka yang dulu begitu menghancurkan. Namun bukan berarti ia melupakan sepenuhnya. Setiap kali melihat bunga yang ditinggalkan mantan suaminya di depan rumah, ia hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bunga itu telah layu, namun tetap ia simpan sebagai pengingat bahwa cinta tanpa penjagaan hanya akan berakhir dengan kehilangan. Ia menatapnya sambil berbisik, "Aku sudah ikhlas, biarlah semua menjadi kenangan." Di sisi lain, sang suami semakin terpuruk. Hidupnya kosong, tak ada lagi kebahagiaan yang benar-benar ia rasakan. Ia sering terduduk sendiri di sudut rumah, menyesali keputusannya yang gegabah. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas wajah mantan istrinya hadir di setiap langkahnya. Penyesalan itu kini menjadi hukuman yang tak bisa ia hindari. Dua hati itu kini benar-benar berjalan di jalan yang berbeda. Sang istri menemukan secercah cahaya untuk menata hidupnya kembali, sementara sang suami terjebak dalam kegelapan penyesalan. Takdir mempertemukan mereka dalam cinta, lalu memisahkan dalam air mata. Namun dari luka itulah, sang istri akhirnya menemukan arti kekuatan, dan sang suami belajar bahwa kehilangan adalah guru paling pahit dalam hidup. Waktu terus berjalan, dan sang istri kini benar-benar mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Luka yang dulu membuatnya hampir menyerah, kini perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia belajar tersenyum, bukan karena sudah lupa, tetapi karena ia mampu menerima. Setiap kali ia menatap langit malam, hatinya berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah, Engkau memberi luka agar aku belajar berdiri." Di tengah perjalanannya, banyak orang mulai menghargai keteguhan hatinya. Anak-anak yang ia ajar mengaji semakin dekat dengannya, bahkan para tetangga yang dulu hanya memandang kasihan kini menaruh hormat. Kehadiran orang-orang di sekelilingnya membuat ia merasa tidak sendirian lagi. Hidup yang sempat hancur kini perlahan kembali menemukan makna. Namun di sisi lain, mantan suaminya kian terperosok dalam jurang penyesalan. Ia sering datang diam-diam, hanya untuk melihat dari jauh bagaimana mantan istrinya kini mulai bangkit. Air matanya jatuh setiap kali menyadari bahwa dirinya tak lagi menjadi bagian dari kebahagiaan wanita itu. Dalam hatinya, ia tahu, pintu itu telah tertutup rapat, dan ia sendiri yang menutupnya dengan kata cerai yang dulu ia ucapkan. Suatu malam, sang istri kembali sujud lama di atas sajadah. Tangannya bergetar menengadah ke langit, matanya basah. "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, hadirkanlah seseorang yang bisa menuntunku dengan cintamu. Jika tidak, cukupkanlah aku dengan ridhamu." Doa itu lahir bukan dari keputusasaan, melainkan dari hati yang kini lebih ikhlas. Hari-hari berikutnya, cahaya semakin terasa dalam hidupnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, meski kenangan tetap terpatri di hatinya. Sang istri telah memilih jalannya sendiri, jalan penuh air mata, luka, namun juga kekuatan dan doa. Sementara sang suami hanya bisa menatap dari kejauhan, merasakan pahitnya kehilangan yang tak pernah bisa kembali. Dan disitulah, takdir menegaskan, bahwa setiap luka memiliki arti, dan setiap perpisahan membawa pelajaran. Akhirnya, perjalanan panjang penuh air mata itu benar-benar berakhir. Sang istri telah memilih jalan hidupnya sendiri, jalan yang berliku, namun penuh dengan ketabahan dan doa. Ia berdiri dengan kuat, meski hatinya pernah hancur berkeping-keping. Luka yang dulu menyiksanya kini menjadi sumber kekuatan, membawanya menjadi wanita yang tegar, ikhlas, dan penuh keyakinan kepada Allah. Sementara itu, sang suami harus menerima kenyataan pahit dari penyesalan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati pernah ada di genggamannya, namun telah ia lepaskan dengan tangannya sendiri. Kini yang tersisa hanyalah kenangan, air mata, dan doa-doa yang ia panjatkan agar mantan istrinya selalu bahagia, meski bukan lagi bersamanya. Pertemuan mereka menjadi pelajaran abadi bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menjaga dan menghargai sebelum terlambat. Takdir telah menulis kisah mereka dengan tinta air mata, namun juga dengan cahaya hikmah. Karena pada akhirnya, setiap luka membawa pesan, dan setiap kehilangan memberi arti tentang betapa berharganya cinta. Malam itu,
Di bawah langit penuh bintang, sang istri menatap ke atas dengan senyum tipis. Ia berbisik dalam doa, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengajarkanku arti sabar, ikhlas, dan mencintai dengan hati yang lapang." Hatinya kini damai, meski kenangan masih melekat, ia siap melangkah menuju masa depan baru dengan penuh keberanian. Dan begitulah kisah ini berakhir, kisah tentang cinta, luka, perpisahan, penyesalan, dan kebangkitan. Kisah yang mengajarkan kita bahwa setiap air mata memiliki makna, dan setiap kepergian menyisakan pelajaran berharga. Bukan akhir yang indah bagi keduanya, namun akhir yang syarat dengan hikmah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua penonton setia di channel YouTube ini. Semoga kisah penuh haru dan air mata ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, untuk lebih menghargai pasangan, lebih menjaga cinta, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Saya berdoa, semoga Allah selalu melindungi kalian semua, memberi kebahagiaan dalam rumah tangga, kelapangan hati dalam menghadapi ujian, serta kekuatan untuk bangkit dari setiap luka. Semoga kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi menjadi cermin kehidupan kita, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih telah menonton, mendukung, dan setia bersama channel ini. Jangan lupa untuk selalu berbagi kebaikan, karena setiap doa dan dukungan dari kalian adalah semangat bagi saya untuk terus berkarya. Semoga Allah melimpahkan rahmat, rezeki, dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.